الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan September adalah bulan penuh rahmat. Banyak orang mengenang masa haji. Karena salam tak dijawab dengan semangat, izinkan saya mengulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam acara Tabligh Akbar Damai Indonesiaku untuk membangun Kota Medan yang berlokasi di Masjid Raya Aceh Sepakat, Kecamatan Medan Petisah. Hari ini acara Tabligh Akbar Damai Indonesiaku untuk membangun Kota Medan mengangkat tema menyudutkan balasan amal yang akan dibahas tuntas nanti oleh pemateri kita. Untuk itu bersama kita sudah hadir beberapa majelis taklim di Kota Medan. Kami ingin berkenalan dengan majelis taklim yang pertama. Silakan ibu-ibu, dari mana? Majelis Taklim Al-Furqan Soleha bersama URS. Baik, terima kasih. Kemudian majelis taklim selanjutnya, silakan ibu, dari mana? Kami dari pengajian Majelis At-Taqwa. Baik, selanjutnya dari majelis taklim berikutnya. Majelis Taklim Al-Ihsan 1. Bina Ukhuwah Islamiyah. Allahu Akbar. Baik, selanjutnya ibu, dari majelis taklim mana? Majelis Al-Ihsan 2. Sampai ridho ilahi. Alhamdulillah. Selanjutnya ibu, silakan dari majelis saya mana? Majelis Taklim Al-Ikhlas. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semua. Bersama Ustaz Rajudin kita bisa ceria, semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, majelis taklim selanjutnya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Perwiritan Nurul Yakin. Soleha, soleha, soleha. Baik, selanjutnya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Amin, tetap jaya dan sejahtera. Ustaz Rajudin Saudara selalu di hati. Mantap, mantap, mantap. Baik, selanjutnya, silakan ibu. Kami dari Majelis Taklim Silaturahim Soleha bertakwa. Ya, terus lanjutkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Nurul Islam, taat ibadah, cinta pada Allah. Baik, selanjutnya ibu, silakan. Kami dari Majelis Taklim Anisah Al-Jihad. Baik, seterusnya ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Jami Petisah Tengah berdakwah membangun bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, terus bu, silakan. Kami dari Majelis Taklim Radina Sumalin selalu di hati bersama USR. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah kita sudah bersama dengan kelompok majelis taklim di Kota Medan dalam acara Tabligh Akbar Damai Indonesiaku untuk membangun Kota Medan dan tema melejitkan balasan amal yang langsung diliput oleh TV1. Hadir bersama kita pemateri pada hari ini yaitu Ustaz Haji Rajudin Sagala SPDI, Wakil Ketua DPRD Kota Medan sekaligus ulama Kota Medan. Assalamualaikum Ustaz. Sehat? Alhamdulillah. Kemudian pemateri kita yang kedua adalah Ibunda Apoteker Hajah Ernawati Ginting, SSI, MSI,
Beliau adalah dosen sekaligus analis keluarga sehat dan sejahtera. Assalamualaikum Bu Haja. Sehat Bu Haja? Alhamdulillah. Baik. Langsung saja kita memasuki acara pada hari ini, yaitu pada kesempatan pertama kami mintakan kepada Ibunda Apoteker Hajah Ernawati Ginting, SSI MSc, dalam hal ini akan mengupas tentang apa sih pentingnya keluarga sehat menurut Islam. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Rajidin Sagala, juga Bapak Moderator, kru dari TV1, ibu-ibu majelis taklim. Ada hari ini 12 perwitan yang hadir. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Dari WHO dikatakan bahwa kesehatan itu tidak hanya kesehatan secara fisik, mental, sosial, dan juga spiritual. Jadi seorang bisa dikatakan sehat apabila dia sehat secara keempat yang saya sebutkan tadi. Ibu-ibu mau ingin agar sehat? Nah, dengan sehat maka kita akan merasakan yang pertama bahagia. Bahagia adalah doa setiap insan di dunia ini. Bahkan di dalam surah Al-Imran dikatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dan itu adalah doa Nabi Zakaria untuk agar dikarunia anak yang membuat bahagia. Dzurriyyatan thayyibah. Mudah-mudahan kita di sini akan mendapatkan anak-anak bekal kita nanti, dzurriyyatan thayyibah. Yang kedua, bahwa keinginan kita untuk mendapatkan dzurriyyatan thayyibah tentu akan bersinergi dengan kelayakan kita akan mendapatkan semua itu. Kesejahteraan, pendidikan, juga seluruh kebutuhan pangan kita akan terpenuhi jika keluarga kita sehat. Tapi kita kali ini adalah keluarga yang sehat dan sejahtera. Ibu-ibu ingin nggak jadi keluarga yang sehat dan sejahtera? Ya, tentunya itu keinginan kita semua. Karena ketika kita sehat dan sejahtera, insya Allah kebutuhan kita seluruhnya, baik sandang, pangan, pendidikan, semua akan terpenuhi. Dari saya itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, para hadirin sekalian, demikian tadi penjelasan bagaimana menciptakan keluarga yang sehat menurut agama Islam. Dapat penjelasan dari analis kesehatan keluarga dan kesejahteraan keluarga tadi, yaitu Ibunda Apoteker Hajah Ernawati Ginting. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi kita bisa menciptakan keluarga sehat dalam rumah tangga kita, karena dalam Islam hamba yang sehat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hamba yang lemah. Baik Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, kita masuki acara selanjutnya, yaitu Tabligh Akbar tema Indonesiaku untuk membangun Kota Medan, dengan tema bagaimana mewujudkan balasan amal. Untuk itu kami mintakan kepada Al-Ustadz Haji Rajidin Sagala SPDI untuk bisa menyampaikan penjelasan terkait tema kita. Kepada Ustadz, waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bunda-bunda solehah semua yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir di sini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini bagian dari cara kita untuk bisa menghadirkan kita semua nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TV1 dan bunda-bunda soleh semua yang saya muliakan dan saya hormati, tadi Ibu Ernawati Ginting telah menyampaikan kalau kita ingin menjadi muslimah yang baik, menjadi muslim yang baik, fisik kita harus kuat, fisik kita harus sehat. Kalau fisik kita sehat, Ibu, tentu kita bisa melakukan segala macam aktivitas ibadah. Tapi betapa banyak orang yang fisiknya sehat, fisiknya kuat, tapi tidak punya prestasi amal. Maka dalam kesempatan singkat ini kami akan menyampaikan sekilas bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah di tengah kesehatan fisik, di tengah kuatnya fisik kita ini. Kita harus mampu melejitkan amal ibadah kita. Bunda solehah yang kami muliakan, semua kita pasti memiliki keterbatasan. Boleh jadi kita mungkin sudah memiliki keterbatasan kesehatan. Kita ingin memborong sejumlah amal, tapi karena faktor kesehatan kita tidak mampu melakukan banyak amal ibadah. Atau mungkin di tengah kesibukan kita yang luar biasa, apapun keterbatasan kita, di sisa-sisa umur kita ini, kita harus mampu melejitkan amalan kita. Betapa banyak orang yang disibukkan dengan dunia, tapi dia lupa dengan akhirat. Di tengah kesibukan kita di dunia ini, Bapak Ibu, jangan lupakan kita punya target yang luar biasa. Kita semua harus masuk surga. Mau masuk surga kita semua? Ayo kita lejitkan balasan amal kita. Apa yang harus kita lakukan supaya amal kita ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda? Pertama, al-ikhlasu fi amali. Setiap kita beramal, kita jaga keikhlasan kita. Maka ada satu ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Bayyinah, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kusuruh kalian beribadah, kata Allah, kecuali ibadah itu harus betul-betul ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pemirsa TV1 yang kami hormati, nanti di akhirat, kata Rasul, ada sekelompok orang di mahsyar selalu dihormati oleh sejumlah malaikat. Kenapa malaikat menghormati sekelompok orang ini? Karena selama hidupnya di dunia, dia selalu bergelut dengan amal ibadah, dengan kebaikan. Berhenti satu kebaikan, dia berpindah dengan waktu yang lain juga bersama kebaikan. Namun apa kata Allah? Wahai malaikatku, masukkan orang ini ke neraka. Malaikat pun protes, ya Allah, kenapa ahli ibadah ini engkau perintahkan mereka masuk ke dalam neraka? Bukankah orang ini ahli ibadah? Kami menjadi saksinya, ya Allah, orang ini penuh dengan prestasi amalnya. Kami yang mencatat amalnya, ya Allah, ini catatan amalnya. Maka spontan Allah berkata, wahai malaikatku, ikatkan catatan amalnya di lehernya, lempar orang ini ke neraka. Malaikat bertanya, wahai Allah, kenapa ahli ibadah ini engkau perintahkan mereka untuk masukkan ke dalam neraka? Allah menjawab, mereka beramal bukan karena aku.
Mereka rajin baca Quran supaya dianggap dia tenar di tengah masyarakat, dan itu sudah dia dapatkan. Mereka suka menyumbang, membantu orang susah supaya dianggap dia dermawan, dan itu sudah dia dapatkan. Mereka beramal bukan karena aku, kata Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, maka setiap kita mengawali ibadah kita, terutama amalan sholat, selalu kita ulang-ulang sumpah setia kita kepada Allah dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup bahkan matinya kita, semuanya semata-mata untuk mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bunda solehah yang kami hormati, itulah syarat pertama kalau kita ingin melejitkan balasan amalan kita, harus ikhlas beramal. Boleh saya tanya ibu-ibu semua? Ibu semua datang kemari penuh dengan keikhlasan? Ikhlas semua datang kemari? Tidak ada yang maksa? Boleh saya ganti pertanyaannya? Bunda-bunda solehah, ikhlas enggak dengan suami ibu sekarang? Kayaknya ada yang jawab tak ikhlas itu. Ada yang nyesal dengan lakinya. Ya Allah, nasibkulah dapat laki-laki ini. Sudah tubuhnya pendek, hidungnya pesek, kulitnya hitam. Siapa yang ngasih kita jodoh? Siapa yang ngasih kita rezeki? Jangan protes, harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kiat yang kedua, melejitkan balasan amal, al-khusyu' fil ibadah. Setiap amal yang kita lakukan harus konsentrasi, harus fokus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau cerita fokus mungkin ibu-ibu agak lebih sulit dibanding bapak-bapak, apalagi ibu-ibu masih punya anak kecil. Ketika anaknya sedang tertidur pulas, sang ibu sholat. Begitu rakaat kedua, ibunya bangun, minta makan, minta minum. Apalagi begitu ibu sedang menjemur pakaian, sholat tiba, hujan turun. Ya Allah, basahlah seragam anak tadi ini. Terganggu kehusukan. Apalagi ibu-ibu sedang masak. Begitu masak, lupa matikan kompor, tercium aroma hangus. Ya Allah, hanguslah masakan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap kita beramal, asahlah kehusukan kita. Walaupun ikhlas dan khusuk perlu latihan panjang. Boleh jadi ada orang kaya kita temukan sedekahnya cuma 100.000. Ibu, kenapa cuma 100.000? Segitulah keikhlasannya. Terus diasah, lama-lama keikhlasan akan semakin memuncak. Jangan tunggu keikhlasan kita 100% baru mau beramal, baru mau beribadah. Sekecil apapun keikhlasan kita, pasti dibalas Allah. Maka Allah berikan garansi bagi hambanya yang beramal, walaupun keikhlasannya belum maksimal, walaupun kehusukannya belum memuncak. Ada satu ayat Allah turunkan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Saya terjemahkan ayat itu dalam bahasa bebas. Apa kata Allah? Sekecil apapun amal kalian, walau sebesar biji zarah sekalipun, ketika itu ada keikhlasan, itu ada kekhusukan, Allah akan perlihatkan dan Allah berikan balasannya. Bunda solehah yang kami muliakan, para pemirsa TV One yang sama-sama kami cintai, itu kiat yang kedua supaya amal kita dibalas Allah dengan balasan yang banyak. Yang ketiga, cara mudah melejitkan balasan amal, yang ketiga adalah istiqomah fi amali. Apa maknanya istiqomah, Bunda? Komitmen, merawat amal dengan rutin. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi? Aku lebih mencintai amalan hambaku walau sedikit tapi rutin.
apalagi amal kita bunda banyak rutin pula. Sering kita temukan fenomena di tengah masyarakat kita, biasanya kita muncul semangat beramal itu pada momen-momen tertentu. Kapan momen itu bunda? Ketika bulan Ramadan. Kalau kita ke masjid malam pertama Ramadan, kalau nggak cepat itu safnya mungkin di dekat sendal malam pertama. Bahkan banyak kita temukan masjid malam pertama Ramadan pasang terata. Malam ke-7 Ramadan terata sudah dibuka. Malam ke-21 jamaah semua sudah di dalam. Malam terakhir tinggal jamaah rutin. Bunda soleha yang kami muliakan, mau Ramadan mau tidak Ramadan, mau musim haji umroh atau tidak, kita tetap istiqomah merawat amal. Mau wirid atau tidak, tetap rutin baca Quran. Mau ada sedang diuji atau tidak, kita tetap istiqomah melakukan amal. Itu namanya kita selalu menjaga hubungan baik dengan Allah lewat praktek ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang keempat, kiat mudah melejitkan balasan amal, as-sabru, sabar saat diuji. Semua kita ini bunda-bunda solehah pasti diuji Allah. Rasul beberapa hari menjelang wafat, beliau berpesan kepada kita umatnya, wahai sahabatku, wahai keluargaku, tahukah kalian nanti di akhir zaman ada 3 ujian berat untuk umatku. Kita sampaikan ini bunda-bunda solehah semua untuk keluarga kita. Apa ujian terberat untuk umat Muhammad di akhir zaman? Pertama, diuji dengan harta. Betapa banyak orang diuji dengan kemiskinan, dia sukses, rajin dia ibadah, dekat dia dengan Allah, dia sering baca Quran, gemar dia dengan ketaatan. Walaupun ada sebagian umat Islam ketika Allah uji dia dengan kemiskinan, bahkan imannya dijual. Gara-gara dapatkan jodoh yang beda agama, dia rela murtad. Jangan sampai ada pada keluarga kita. Walaupun banyak sukses, ketika orang diuji dengan kemiskinan, dia sabar, dia tetap dekat dengan Allah, rajin dia ibadah, Allah naikkan ujiannya. Maka dalam satu ayat Allah sebutkan, jangan kalian mengira bahwa kalian sudah beriman, padahal kalian belum aku uji, kata Allah. Maka semua kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang pertama yang paling berat untuk umatku di akhir zaman, kata Rasul, ketika mereka diuji dengan harta. Dulu waktu dia masih miskin, dia berdoa, ya Allah, angkat derajatku, beri aku kekayaan ya Allah. Kalau nanti aku kaya, aku yang nyari orang miskin, ku berikan apa yang menjadi kebutuhannya. Allah lihat sambil berdoa dia menangis. Udahlah, kata Allah, ku angkat dia menjadi orang kaya. Begitu dia kaya, Bapak Ibu, pelitnya minta ampun. Jangankan sedekah, zakat pun tidak ditunaikan, tidak pergi haji, hancur imannya. Namun kata Rasul, ada juga di antara umatku ketika diuji dengan kekayaan, sukses. Dia tunaikan zakat, dia pergi haji, gemar nolong orang susah, membangun masjid, mendirikan pesantren. Apa kata orang? Hebat ibu ini, paten bapak ini, dermawan dia, namanya terkenal. Allah naikkan ujian berikutnya, diuji ia dengan tahta, dengan jabatan, Bapak Ibu, yang dulunya dia tidak dikenal masyarakat, sekarang dia sudah jadi pejabat. Apakah dia menjadi anggota DPR, menjadi kepala dinas, menjadi anggota MPR, menjadi menteri? Rupanya belum habis masa jabatan, berurusan dengan hukum, ditangkap KPK, masuk penjara, hancur imannya. Para pemirsa sekalian, bunda solehah semua yang kami muliakan,
Ada orang diuji dengan tahta, dengan jabatan sukses. Dia keluarkan peraturan, perda, berpihak pada umat, melindungi masyarakat. Dia gunakan jabatannya untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Namun ada satu ujian, kata Rasul, yang berlaku hanya untuk laki-laki, diuji dengan perempuan. Begitu diuji dengan perempuan, habis imannya. Dia rela meninggalkan iman untuk mendapatkan seorang wanita. Para pemirsa TV1, bunda soleh semua yang kami muliakan, 4 kiat inilah yang harus kita rawat di sisa-sisa umur kita ini, supaya nanti ketika ditimbang amal kebaikan kita, ternyata Allah balas yang sangat luar biasa balasannya. Allah ampunkan seluruh dosa kita, Allah lejitkan balasan amal kita, sehingga nanti Allah akan mudahkan kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan 4 kiat ini kita rawat, kita sampaikan kepada keluarga kita, dengan harapan semua keluarga besar kita nanti akan saling Allah pertemukan kita semua di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mana tahu nanti ada di antara ibu-ibu yang ingin bertanya, menyampaikan keluh kesahnya, akan kami jawab sesuai kemampuan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.